Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTA, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Nur Komar dalam program MTA Traveler. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya berada di Kota Bontang, Pasca Jalsa Salanah, Kalimantan Timur. Sebetulnya saya sendiri bertugas di Brau yang merupakan Kalimantan Timur 2, yang mana jarak antara Brau dengan Bontang ini kurang lebih 430 km. Bisa ditempuh dengan mobil ataupun motor ya kurang lebih 12 jam sampai 13 jam. Pada pagi ini walaupun cuaca memang kita nampak di sini agak sedikit turun hujan, namun tidak menyurutkan semangat kami untuk mengeksplor keindahan Indonesia, di mana kita di Kota Bontang ini begitu banyak tempat wisata yang harus kita eksplor ke orang-orang berkenaan dengan keindahan Kota Bontang ini. Kebetulan karena saya memang bukan bertugas di sini dan oleh karena itu saya rasa perlu sekali teman untuk mengantarkan kita ke Taman Nasional Kutai ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita ajak salah seorang hudam kita di sini, Saudara Gipar, yang akan mengeksplor bagaimana keindahan Taman Nasional Kutai ini. Gimana Gipar? Sudah siap belum untuk ngajak jalan-jalan kita ini? Siap dong Pak, jadi nanti kita akan eksplor Taman Nasional Kutai dan di sana itu ada pohon ulin terbesar di dunia dan pohon terbesar di Indonesia. Dan selain itu juga kita juga bisa lihat hewan-hewan endemik khas Borneo. Nanti kita lihat di sana ya Pak. Oke, untuk karena itu mari kita sambil mengikuti perjalanan ini hingga ke tempat tujuan, yaitu Taman Nasional Kutai, yang mana Taman Nasional Kutai ini berada di antara Bontang dan Kutai Timur. Nah, jaraknya dari Bontang ke lokasi itu kurang lebih 1 jam. Kita akan menempuh perjalanan 1 jam dengan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan perjalanan ini akan menyenangkan dan akan menjadi hiburan untuk kita semua. Saat ini kita sudah sampai di Taman Nasional Kutai, yang mana kita mengetahui bahwa bagaimana lebatnya hutan yang ada di sini dan begitu masih natural ya keadaan hutan di Taman Nasional Kutai ini. Mari kita akan mengikuti jalan yang memang sudah disiapkan oleh pengurus atau yang mengelola Taman Nasional Kutai ini. Mari kita menuju ke sana. Berapa kali pernah ke sini? Belum, baru? Belum pernah Pak. Oh, baru. Jadi pemirsa MTA, salah satu hewan yang ada di sini adalah buaya. Kita akan melintasi sebentar lagi jembatan yang disiapkan oleh pengelola hutan di sini, yang mana ya kalau kita beruntung mungkin bisa ketemu. Ya kalau tidak ya mungkin tidak akan bisa ketemu. Nanti kita lihat saja langsung. Mari sahabat MTA. Kita sudah memasuki jembatan, di mana kita melihat jembatan ini memang sudah bergoyang begitu lumayan ya. Ini udah agak ngeri-ngeri sebetulnya kelihatannya. Nah, sebentar kita melihat ke bawah, apakah di bawah kita bisa bertemu ataukah memang ya kalau tidak pun tidak apa-apa sih. Ya kita lihat ke bawah. Nah, inilah aliran air sungai yang ada di Taman Nasional Kutai. Ada. Oh, ya kayaknya memang bukan waktunya. Mungkin kita ketemu. Oke, kita lanjut saja. Kita akan menjelajahi lokasi yang ada selanjutnya.
Sebenarnya di Taman Nasional Kutai ini sudah bisa dijadikan arahan untuk para wisata untuk datang ke sini, karena kita mengetahui wisata ini bisa juga dijadikan edukasi untuk anak-anak dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Karena di sini kita melihat bagaimana pohon-pohon ini sudah ditandai oleh para pengelola berkenaan dengan nama. Ini ada Dipterocarpus pallidus yang namanya adalah Kaladan Keruing Kasugoi. Nah, ini bagaimana kita melihat keindahan pohon ini begitu besar dan menjulang tinggi ke atas. Nah, inilah kekayaan Indonesia yang begitu sangat luar biasa. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke sana. Par, kita mau kemana lagi nih kira-kira? Kita ke Jembatan Seling aja, Pak. Oh, Jembatan Seling. Oh iya, ini. Jadi di sini itu kita sudah melihat bagaimana pengelola ini menyiapkan tanda rambu-rambu perjalanan. Di sini kita bisa melihat ada ulin raksasa, kemudian ada jembatan seling, dan barusan yang kita telah lalui itu jembatan gantung. Baik, mungkin kita biar nggak penasaran, kita lihat saja jembatan seling itu seperti apa jembatannya. Mari, Par. Ayo, Par. Wah, ini jalannya lumayan agak becek karena habis hujan. Jembatannya kecil, slim kalau di kita sebetulnya. Slim itu kurus. Iya. Cuman di sini sebutnya seling jadinya. Ramping lah kalau manusia mungkin. Ya kan bener, jalannya ramping, slim makanya. Cuman karena mungkin di sini kan udah budayanya campur dengan orang Bugis, Seling. jadi slim itu jadi seling. Par, perjalanannya lumayan cukup jauh. Oh, lihat depan tanjakannya. Wah, lumayan. Tapi membuat kita senang ini. Karena ya dengan alam yang indah, kita pun jadi sejuk. Karena di Taman Nasional ini masih begitu sangat alami dan sangat diperhatikan oleh pengelola sendiri. Wah, siap, Par. Kita mendaki jembatan yang cukup lumayan nih. Mudah-mudahan sih nggak licin ya, Par ya. Ya. Ini kondisi jalannya lumayan cukup menarik dan unik dan masih begitu natural sekali karena ya dihasilkan jembatan ini dari kayu-kayu yang memang sudah ada di sini. Nah, jembatan ini cukup bagus, posisinya nanjak juga. Tapi untungnya nggak licin. Kayak yang tadi di depan itu sangat licin ya, Pak ya? Iya, berlumut. Iya. Ternyata tanjakannya lumayan panjang. Tapi untungnya nggak licin. Par, karena perjalanan ini cukup lumayan, trekkingnya begitu luar biasa, naik turun, dan agak licin juga. Istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Oke. Oke, Par, gimana? Kita udah siap lagi lanjut? Oke, lanjut, Par. Tapi kita lihat peta dulu, Par. Posisi kita ini sekarang lagi di mana sekarang? Sini, Pak. Mana, Par? Lagi tempat istirahat. Oh, oke. Wah, Ulinnya ternyata masih jauh. jauh ya kalau ulin sih kayaknya Iya. di depan ya. Tapi kayaknya nih perjalanan kita nih cukup lumayan panjang nih, Par ya. Iya. Apalagi sebentar lagi nih jembatan yang turun Curam, ke bawah curam. yang curam ya. Mudah-mudahan nggak licin, Par. Ayo, Ya. Par. Yuk. Kita jalan. Cukup menantang. Masih daunnya doang, belum ada Oh iya. anu, Yuk, Gimana? apa namanya? anggrek hitam. Oh, anggrek hitam ya. Mantap, perjalanannya berbelok nih, Par. Kelok-kelok. Eish. Injek. Tapi kita puas dengan kondisi di sini karena hutannya masih sangat indah dan sangat alami. Oke, Par, luar biasa. Ini sungainya indah juga tuh. Tapi ada Bersih. buayanya, Pak. Oh, ada buaya ya? Ya, kalau kebetulan lagi ngeliat aja. Iya. Mudah-mudahan kita jangan lihat lah. Ini indah sekali, bersih.
Jalannya masih lumayan cukup jauh ini. Iya. Ais. Luar biasa ini pohon. Jadi seni tersendiri dari trek yang kita lalui ini ya. Mantap. Oh, ini apa nih, Kak? Coba dibaca. Sorea Ah, Leavis Fox. iya, oh, bengkira ya, balau, selangan batu, banuas. Ini penyebarannya ada di Myanmar, Thailand, Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. Habitat hidupnya berkelompok di hutan primer, khususnya di sisi bukit atau pegunungan. Kayaknya, oh ini yang biasa dibuat ini kali ya, apa pasak buat bangunan-bangunan atau rumah ya. Kayaknya emang kuat. Bantalannya. Satu awet, lebih awet dari kayu ulin. Apa nih, Par? Oh, ini kaki 1000 hutan tropis ya. Iya. Oke, hati-hati, Par. Oke, sahabat MTA, itulah karena di sini banyak sekali juga hewan-hewan kecil. Oleh karena itu kita harus benar-benar fokus ke jalan, hati-hati sehingga mereka pun tidak kita musnahkan ya. Oke, ayo Par, kita lanjutkan. Wah. Alhamdulillah, Par, ternyata tujuan kita sampai juga ini. Iya. Ini yang dikatakan ulin raksasa ya, ulin terbesar di dunia dan pohon terbesar di Indonesia. Oh, ya sahabat MTA, jadi inilah tujuan kita yang datang ke sini, di mana ini adalah ikonnya Taman Nasional Kutai. Kita mengetahui bahwa bagaimana besarnya ulin ini, dan menurut riset bahwa pertumbuhan tingginya ini sangat lambat sekali. Bahwa ulin ini tumbuh hanya 0,5 cm per tahun saja, dan sedangkan diameternya juga sangat lambat, sekitar 0,058 cm per tahun. Jadi sangat lambat. Kita bisa ngebayangin ulin yang sebesar ini kira-kira sudah berapa ratus tahun ya pemirsa ya, atau beribu tahun mungkin hitungannya ya, Par. Iya. Karena kita ngelihat tinggi, kemudian besar diameternya, luar biasa ya, Par ya. Ini satu kekayaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia, bagaimana kita memiliki ulin terbesar di dunia dan pohon yang sangat besar di Indonesia. Kita lihat keliling-keliling dulu nih. Kita bisa ngebayangin bagaimana besarnya kayu ini. Ini sangat besar ternyata. Jadi perjalanan kita dari awal hingga saat ini jadi menyenangkan. Ternyata puas kita melihat, oh ternyata inilah kayu ulin yang besar kita cari ya. Kita cari untuk kita informasikan bahwa inilah kekayaan Indonesia yang begitu luar biasa. Oke, Par, setelah kita tadi melihat ulin terbesar, kita sekarang melanjutkan lagi perjalanan kita. Kita masih menjelajah ada apa saja di Taman Nasional Kutai ini. Jadi, Par, kayaknya jalannya nih cukup licin ini. Basah karena tadi kan habis hujan juga ini jalannya. Oke, Par, ini kayaknya jalur terakhir trekking kita menggunakan kayu yang disiapkan oleh pengelola. Sekarang kayaknya kita harus menjelajah benar-benar nih, Par. Karena yang akan kita ini kayaknya tanah nih. Ayo, Par, tapi tetap harus semangat ya, Par ya. Iya, semangat, Par. Oke, Par. Aduh, ini banyak pohon yang sudah tumbang. Hati-hati, Par, licin, Par. Oh, ini jalannya lumayan. Oh, di sana ya. Hilang si burung enggan. Kita lihat map dulu, Pak, karena kita juga harus menyesuaikan dengan waktu ini. Kita posisi di mana, Pak, sekarang? Sini, Pak. Oh iya, kita sekarang di sini ya.
Oh, sebetulnya kalau kita lewat ke sini banyak memang ya. Ada tanjakan, Ada apa namanya ini? mata air Juga ada ya. Tapi karena waktu Par, kayaknya kita potong aja jalan aja dari sini ya. Ke rumah pohon ya? Ya, rumah pohon. Benar kan rumah pohon? Oke, kita lanjut aja Par. Yuk. Bukan tuh. Ini lumayan Par, bagus. Oh ya, tapi bukan. Mana? Kayu ternyata. Oh, kayu. Yuk, lanjutkan Par. Tapi indah ya. Iya. Pemandangannya begitu luar biasa. Puas kita. Jadi kita jangan takut akan tersesat karena pengelola sendiri sudah menyiapkan pita oren sebagai jalur yang memang harus dilalui. Jadi kalau selama kita berada di jalur tersebut, kita insya Allah aman. Ayo kita lanjutkan. Ini dia pitanya. Nah, seperti inilah. Jadi selama kita melihat pita seperti ini, maka ya kita berada di jalur yang memang sudah disiapkan oleh pengelola. Oke, Par. Hati-hati, Par. Kayak jalan cukup licin ini. Aku masuk, Par. Ayo, Par. Bisa kah? Awas, Par. Oke, sahabat MTA, saran sih dari saya lebih baik kalau seandainya masyarakat umum yang hendak berkunjung ke hutan Taman Nasional Kutai ini, alangkah lebih baiknya menggunakan ranger yang sudah disiapkan oleh pengelola, karena dengan begitu akan memudahkan perjalanan kita karena cukup menantang, banyak endemik-endemik yang boleh dikategorikan masih agak buas. Seperti ya yang tadi kita lihat di sana itu tadi kan udah ada peringatan adanya buaya, kemudian ular juga dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga harus kita perhatikan sehingga kita selamat selama menjelajahi Taman Nasional Kutai ini. Nah, oleh karena itu kita pun ini sebetulnya masih penasaran karena belum bisa melihat endemik yang berada di sini. Mungkin kalau kera, bekantan juga ada sebetulnya, cuman ya mudah-mudahan rezeki kita bisa melihat endemik yang ada di sini. Ini kita masih terus menjelajahi dalamnya hutan sini ya. Kita mengikuti rute yang memang sudah disiapkan oleh penyelenggara, oleh pengelola sini, sehingga sudah ada arahan-arahan yang jelas di sini. Nah, kita mudah-mudahan nanti mendapatkan rezeki. Nah, di belakang kita ini ada rumah pohon nih yang cukup menarik untuk kita lihat ya, rumah pohon yang cukup indah kalau dilihat dari sini. Gimana nih? Ini kita udah nyampe di sini nih, Par. Mau naik kah? Bapak aja lah. Wah, kok saya? Par, kan naik? Bapak aja. Kita coba, Par. Mari, Par. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menantang ini. Jalannya cukup unik. Astagfirullah.
kelok ya Pak. Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga nih Par Iya. di batas terakhir perjalanan kita menelusuri hutan selama 2 jam tadi. Iya. Ya, walaupun kita belum bisa ketemu dengan endemik ya seperti bekantan dan lain-lain sebagainya, tapi mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu mereka. Oke, karena udah siang juga nih, kira-kira kalau kuliner mantap nih kayaknya nih ya. Iya. Bagaimana dengan makanan khas Bontang? Kalau Apa di kira-kira? Bontang khasnya gami bawis. Wah, itu menarik kayaknya nih, enak nih. Oke pemirsa, karena traveling kita di hutan Taman Nasional Kutai ini telah selesai, kita akan lanjut ke kuliner di Bontang yang tadi udah disampaikan oleh Gifar. Mari kita lanjut saja. Yuk. Oke, wisata kuliner kita kali ini kita akan merasakan atau mencicipi makanan khas yang ada di Bontang, yaitu gami bawis bersama udang Bontang. Itu untuk bagaimana mengetahui wisata kuliner di sini, bagaimana rasa gami bawis ini seperti apa. Biar kita tidak penasaran, yuk kita menuju ke lokasi. Dan itu juga sebelum ke lokasi ini kita harus melalui jalan yang cukup unik ya, perumahan di atas laut. Nah, ini yang cukup menarik, yang jarang ada sebetulnya ya. Dan tertata dengan begitu rapi, dihiasi dengan umbul-umbul dan lain sebagainya. Oke Sobat MTA, kita sudah sampai di tempat makan kita. Di mana tempat makan kita ini berada di atas laut, saudara-saudara. Ini cukup menarik dengan pemandangan yang cukup luas dan indah. Wah, udah datang nih pesanan kita nih. Oke. Sebenarnya apa sih Mas yang istimewa dari gami bawis ini? Ini sambelnya itu sambal khas. Terus ikannya itu cuman ada di perairan Bontang doang. Oh gitu ya, luar biasa. Oke Mas, makasih Mas. Oke Bang. Nah, inilah sahabat MTA yang tadi saya udah perkenalkan bahwa ini adalah gami bawis, di mana tadi si Mas sudah Mas yang menyajikan makanan ini menjelaskan bahwa istimewanya gami bawis ini adalah dari sambalnya ini. Kalau kita lihat ini seperti dabu-dabu ya yang disiram oleh minyak panas kayaknya ya. Kemudian ikannya ini yang istimewa lagi, ikannya ini hanya di Bontang yang ada. Nah, itulah luar biasanya makanan khas gami bawis ini. Ayo kita makan pemirsa. Oke sahabat MTA, setelah kita seharian jalan-jalan di Kota Bontang, melihat keindahan Kota Bontang ya, setelah dari pagi hingga siang tadi kita melihat Taman Nasional Kutai yang berada di antara Bontang dan
Kutai Timur. Nah, kemudian ditutup dengan tadi makanan khas Bontang yang begitu luar biasa rasanya, gami bawis, luar biasa. Mudah-mudahan sobat MTA bisa berkunjung ke sini. Oke, karena ini mungkin sudah terasa agak sore juga, saya Ahmad Nur Komar beserta Gipar dan juga kru MTA yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.